Apa itu takwa? Takwa itu berasal dari kata waqa. Apa artinya? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Laksanakan segala perintah Allah dan tinggalkan segala larangannya. Itu yang disebut dengan takwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah termasuk orang yang bertakwa? Termasuk atau tidaknya kita sebagai orang yang bertakwa tentu sangat tergantung kepada sejauh mana ketaatan kita akan segala perintah Allah dan sejauh mana ketaatan kita untuk meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh kaum muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan, alhamdulillahirabbil alamin, berduyun-duyun kita untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan tersebut sebagaimana yang telah kita lalui bersama. Bagaimana kalau seandainya Allah memerintahkan kita dengan kewajiban yang lain kaum muslimin? Apakah kita siap untuk mentaatinya? Kalau kita ambil contoh kaum muslimin, 5 ayat sebelum ayat yang memerintahkan ibadah puasa Ramadan, itu juga ada satu kewajiban yang redaksinya hampir sama dengan puasa Ramadan. Al-Baqarah 178, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatli. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkaitan dengan perkara pembunuhan. Hadirin yang berbahagia, apakah kita siap untuk mentaati ayat ini? Atau kita mendiamkan ayat ini? Atau kita cuek dengan ayat ini? Atau kita tidak peduli dengan ayat ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Hikmah qisas sama dengan hikmah puasa Ramadan. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Pada pelaksanaan hukum qisas itu ada kelangsungan hidup bagimu wahai orang-orang yang berakal. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Baqarah 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini memprihatinkan sekali kaum muslimin bahwa transaksi pinjam meminjam dengan sistem bunga yang menjamur di tengah-tengah kehidupan umat Islam, pada hakikatnya itu adalah riba sesuai dengan penjelasan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang menghasilkan manfaat, itulah yang disebut dengan riba. Bagaimana kaum muslimin, kita sebagai orang yang bertakwa, apakah perkara riba ini sudah kita tinggalkan? Padahal orang yang bertakwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Berkaitan dengan riba ini kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala bahkan mengancam, bahkan mengaitkan apakah betul-betul seseorang itu beriman kepada Allah dan hari akhir kalau seandainya seseorang itu tidak mau meninggalkan sisa riba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu termasuk orang yang beriman. Bahkan kaum muslimin, kalau seandainya seseorang tersebut tidak mau meninggalkan sisa-sisa riba tersebut, fa illam taf'alu fa'zanu yuharbim minallahi wa rasulih. Kalau seandainya tidak ditinggalkan itu sisa-sisa riba, ketahuilah kata Allah, maka Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekelumit, itu baru 2 contoh terkait perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kaum muslimin, begitu banyak perintah Allah yang belum diamalkan.
Begitu banyak larangan Allah yang belum ditinggalkan oleh umat Islam itu sendiri, terutama perintah dan larangan Allah berkaitan dengan kehidupan bersama kita, kehidupan bermasyarakat kita, kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Menurut para ulama kaum muslimin, inilah sebagai pokok dari semua pokok persoalan yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin pada hari ini. Sedikit kita lihat dari luar negeri kaum muslimin. Coba kita lihat saudara kita di Palestina, di Suriah, di Irak, di Iran, di Afghanistan, di Xinjiang Cina, di Rohingya Selatan, di Filipina Selatan. Pada hari ini kaum muslimin, mereka dibantai, dibunuh, diperkosa, bahkan diusir dari kampung mereka sendiri tanpa ada yang membela dan melindungi. Kalau kita lihat di dalam negeri kaum muslimin, coba kita lihat, memprihatinkan. Mayoritas dari umat Islam itu berada di bawah garis kemiskinan. Sumber daya alamnya tetapi dirampok oleh korporasi asing. Pergaulan pemudanya semakin rusak, korupsi merajalela. Ini merupakan fakta kerusakan hidup ketika kita berpaling dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. 14 abad yang silam kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam surat Taha 124, bismillahirrahmanirrahim, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, baginya penghidupan yang sempit. Pada hari kiamat kelak mereka akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Salah seorang ulama tafsir yang bernama Ibnu Katsir menjelaskan, barang siapa yang berpaling dalam ayat ini maksudnya adalah barang siapa yang berpaling dari aturan Allah, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, itu baginya penghidupan yang sempit dalam artian banyak persoalan di negara tersebut. Dan yang lebih parah lagi kaum muslimin, pada hari kiamat kelak mereka akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah berakhir. Kita sekarang masuk suasana Aidil Fitri. Mudah-mudahan kaum muslimin, kita yang hadir dan mendengar kajian ini, khutbah ini, layak disebut sebagai orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang siap melaksanakan segala perintah Allah dan siap juga meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah inginkan kepada kita kaum muslimin. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Tentu kita bertanya kaum muslimin, bagaimana cara masuk Islam secara kafah? Kalau kita ambil pemikiran dari Taqiyuddin An-Nabhani kaum muslimin, Islam itu secara sederhananya ada ide, ada metode. Dalam artian, ide Islam itu adalah Al-Quran, Sunnah, ijma' sahabat dan qiyas para ulama. Itu adalah konsep-konsep Islam. Nah, konsep-konsep Islam ini kaum muslimin hanya bisa diterapkan sebagaimana baginda Rasul Muhammad SAW menerapkan ajaran Islam dengan adanya sebuah kepemimpinan yang pada hari ini sedang viral diperdebatkan oleh umat Islam. Bahkan bagi orang-orang yang benci dengan kepemimpinan itu sedang diperjuangkan oleh umat Islam, yakni kita butuh wadah yang namanya negara Islam atau bahasa agamanya adalah khilafah Islamiyah. Itulah yang diamalkan oleh baginda Rasul dengan negara Islam. Itulah yang diamalkan oleh para sahabat dengan khilafah Islamiyah. Dalam artian khilafah ini adalah sebuah sistem kepemimpinan yang menerapkan ajaran Islam secara kafah, memelihara penerapannya serta menyebarkannya Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Esensinya kaum muslimin dalam sebuah hadis dari baginda Rasul Muhammad SAW, wa innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqabih. Sesungguhnya imam, sesungguhnya khilafah itu, kata baginda Rasul, adalah itulah yang menjadi perisai kita. Di belakangnya kita berperang dan kepadanya lah kita memohon perlindungan. Artinya apa kaum muslimin? Ketika kondisi umat Islam pada hari ini tidak terlindung, tidak terpelihara, tidak terjaga, dilecehkan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena
kita tidak menerapkan ajaran Islam itu secara kafah sebagaimana yang telah Allah wajibkan kepada kita dan telah dicontohkan oleh baginda Rasul dan juga diamalkan oleh para sahabat. Mudah-mudahan kaum muslimin kita siap untuk menyongsong kemenangan, dan itu merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu, mereka beramal soleh, betul-betul Allah akan menjadikan mereka berkuasa di bumi ini sebagaimana itu pernah Allah berikan kepada orang-orang sebelum mereka. Betul-betul Allah akan mengokohkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya. Betul-betul Allah akan mengganti keadaan mereka dari ketakutan kepada aman sentosa. Mereka tetap menyembahku, kata Allah, tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Barang siapa yang kafir, barang siapa yang tidak percaya setelah janji ini, mereka itulah orang-orang yang fasik. Mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita semua. Allahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiu